Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anastasi Noviana Disha, NIM 18016153 dari mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Kali ini saya akan membahas tentang Administrasi Supervisi Pendidikan. Hakikat Supervisi Pendidikan. Surat Keputusan Menpan nomor 118 tahun 1996 yang diperbarui dengan SK Menpan nomor 091 garis miring Cap garis miring Menpan garis miring 10 garis miring 2001 tentang jabatan fungsional pengawas sekolah dan angka kreditnya. Lebih suka menggunakan istilah pengawas sekolah daripada supervisi atau supervisor. Pasal 1 ayat 1 dalam SK Menpan tersebut dinyatakan pengawas sekolah adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan pendidikan pada satuan pendidikan prasekolah, sekolah dasar, dan sekolah menengah. Pengawasan dapat diartikan sebagai proses kegiatan monitoring untuk meyakinkan bahwa semua kegiatan organisasi terlaksana seperti yang direncanakan dan sekaligus juga merupakan kegiatan untuk mengoreksi dan memperbaiki bila ditemukan adanya penyimpangan yang akan mengganggu pencapaian tujuan. Dengan demikian, hakikat supervisor pendidikan sesungguhnya adalah seorang yang diangkat menjadi pegawai negeri sipil dengan jabatan supervisor untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawab mensupervisi satuan-satuan pendidikan, baik supervisi manajerial maupun supervisi akademik, dengan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah sesuai dengan penugasannya, meningkatkan kualitas proses belajar mengajar dalam mencapai tujuan pendidikan. Teknik dan pendekatan supervisi pendidikan. 1. Teknik supervisi pendidikan. Teknik supervisi merupakan cara-cara yang ditempuh supervisor untuk mencapai tujuan tertentu, baik yang berhubungan dengan menyelesaikan masalah manajerial, enggan, sasaran kepala sekolah dalam mengembangkan kelembagaan serta masalah-masalah lainnya yang berhubungan, serta berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan dan masalah akademik dengan sasaran para guru kelas dan atau mata pelajaran untuk memperbaiki proses pembelajaran di kelas, di laboratorium, dan atau di alam bebas serta memperbaiki pencapaian hasil belajar peserta didik. Beberapa teknik supervisi pendidikan sebagai berikut. A. Teknik yang bersifat individual. 1. Perkunjungan ke kelas. Tujuan perkunjungan ke kelas ini ialah menolong guru-guru dalam hal pemecahan kesulitan yang dihadapi dan berfungsi sebagai alat untuk memajukan cara mengajar dan cara belajar yang mengajar yang baru. 2. Observasi kelas. Biasanya dibedakan menjadi dua, observasi langsung dan tidak langsung. Tujuannya untuk memperoleh data yang subjektif mungkin sebagai bahan yang diperoleh dapat digunakan untuk menganalisis kesulitan yang dihadapi guru-guru dalam usaha memperbaiki hal belajar mengajar. 3. Percakapan pribadi. Dalam percakapan itu, keduanya berusaha berjumpa dalam pengertian tentang mengajar yang baik. Tujuannya terutama sekali untuk memberikan kemungkinan pertumbuhan jabatan guru melalui pemecahan kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Jenis-jenis percakapan pribadi adalah classroom conference, yaitu percakapan pada saat murid-murid tidak lagi ada di kelas. Office conference, yaitu percakapan dilakukan di ruang kepala sekolah atau ruang guru. Casual conference, yaitu percakapan dilakukan secara kebetulan. Observational visitation, yaitu seorang supervisor mengunjungi kelas di mana guru sedang mengajar. B. Teknik yang bersifat kelompok. 1. Pertemuan orientasi bagi guru baru. 2. Panitia penyelenggara. 3. Studi kelompok antar guru. 4. Tukar menukar pengalaman. 5. Lokakarya. 6. Seminar. Peran dan fungsi kepala sekolah sebagai supervisor pendidikan. Salah satu pengelolaan pendidikan yaitu dengan cara menciptakan lingkungan belajar yang kondusif serta berkelanjutan merupakan komitmen dan pemenuhan janji sebagai pemimpin pendidikan. Peran kepala sekolah sangat penting dalam menentukan orientasi kerja harian, mingguan, bulanan, semesteran, dan tahunan yang dapat memecahkan berbagai problematika pendidikan di sekolah. Pemecahan problem etika ini berperan sebagai komitmen dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui kegiatan supervisi, pengajaran, konsultasi, dan perbaikan penting guna meningkatkan kualitas pembelajaran.
Setelah kepala sekolah itu diangkat baik oleh pemerintah, yayasan, ataupun organisasi yang mengangkatnya, maka kepala sekolah tugas dan jam kerjanya harus melebihi jam kerja guru dan karyawan non-guru karena kepala sekolah sering berada di sekolah sebelum orang lain datang. Tugas seberat ini menjadi alasan mengapa kedisiplinan kepala sekolah begitu penting dan dilaksanakan dengan sepenuh hati. Penilaian kepala sekolah adalah penilaian terhadap prestasi dalam jabatan yang secara ideal merupakan penilaian prestasi dalam menetapkan dan mencapai sasaran yang dapat diverifikasi dalam prestasi sebagai pemimpin pendidikan. Kinerja seorang pemimpin adalah proses penentuan baik buruknya kinerja organisasi dan program kegiatan di suatu lembaga. Bafadel 2008 menyebutkan prinsip-prinsip supervisi pendidikan sebagai berikut. 1. Supervisi pengajaran harus mampu menciptakan hubungan kemanusiaan yang harmonis. 2. Supervisi harus dilakukan secara berkesinambungan. 3. Supervisi pengajaran harus demokratif. 4. Supervisi pengajaran harus komparatif. 5. Supervisi pengajaran harus konstruktif. 6. Supervisi pendidikan harus objektif.